Pagi hari ini kita akan masih membahas satu tema looking inside, yaitu melihat ke dalam. Katakan sama-sama, melihat ke dalam. Dan bagian yang kedua yang akan kita belajar sama-sama, yaitu awakening, yaitu kebangkitan. Sama katakan kebangkitan. Sangat diberkati dan saya merenungkan akan firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasal 4 ini, dan saya diberkati. Ada beberapa hal yang Tuhan bukakan bagi saya dan saya mau share pada pagi hari ini. Benar-benar ya, kalau looking inside kita kita melihat ke dalam, artinya kita tidak melihat hal-hal, bukan fokus kepada hal-hal yang nampak seperti melayani Tuhan seperti ini ya, supaya dilihat orang. Memang melayani Tuhan itu kita perlu melayani Tuhan karena kita merasakan akan setiap kebaikan daripada Tuhan. Jadi kita mau mengucap syukur dan mau melayani Tuhan. Tapi yang fokus di sini, fokus ke dalam, artinya apakah kita sebagai pelayan Tuhan, apakah kita masih punya waktu-waktu doa, waktu bersatu teduh dengan Tuhan. Yang paling pokok adalah kita melihat yang di dalam. Katakan ke kanan, melihat yang di dalam. Amin. Jangan fokus kepada hal-hal yang terlihat. Amin. Kita akan dasari dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Dan kita akan baca bersama-sama secara bergantian. Di kitab 1 Samuel pasal 4 ayat 12 sampai 22. Saya ayat 12 dan saudara ayat yang ke-13. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ayat 13. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran, baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Sama-sama, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Silakan duduk jemaat yang diberkati Tuhan. Bangsa Israel dibawa ke pimpinan Hakim Eli yang juga menjawab iman pada saat itu. Bangsa Israel dalam pertempuran mengalami kekalahan sebanyak 30.000 orang, belum termasuk yang diunta dan yang ada di kereta. Yang lebih memperparah lagi yaitu mereka membawa tabut Tuhan dan kemudian tabut Tuhan itu dirampas. Tabut Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Yang harusnya kehadiran Tuhan itu tidak, harusnya tabut itu tidak dirampas ya. Kehadiran Tuhan tetap ada di tengah-tengah mereka.
Ikabod, yang artinya kehilangan kemuliaan Allah, adalah nama yang sangat paradoks dengan peristiwa kelahiran, yang harusnya peristiwa kelahiran itu merupakan momen kebahagiaan ya. Kalau sebuah keluarga, pasangan suami istri, dia menantikan kehadiran seorang anak, tentunya bahagia sekali ya kalau anaknya sudah lahir. Jauh sebelum anak ini lahir, setiap pasangan suami istri pasti sudah mempersiapkan sebuah nama yang sangat bagus, nama yang sangat indah, dan tentunya nama ini punya arti tersendiri ya. Tidak mungkin ya kalau seorang ibu menamakan anak ini misalnya namanya Yudas ya, kita sudah tahu apa artinya Yudas ya, pengkhianat. Tentunya mereka akan memberikan nama yang paling tepat, nama yang terbaik. Ikabod artinya kehilangan kemuliaan Allah. Di hari kala perang, Alkitab mencatat bahwa baby Ikabod lahir di hari kala perang. Ini bertanda seumur hidupnya dia akan menjadi tanda bahwa kemuliaan Allah telah diambil dari keluarganya. Ikabod artinya kehilangan kemuliaan Allah. Di hari lahir Ikabod ini dia kehilangan kakeknya, papanya, dan mamanya. Ini mari kita pelajari, ini erat kaitannya peristiwa kelahiran dan mendidik anak. Jadi peristiwa Ikabod ini menjadi peringatan buat saya dan saudara sebagai orang tua untuk mengintrospeksi diri bagaimana kita seharusnya mendidik anak-anak kita supaya kehidupan anak-anak kita itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Katakan kiri kanan, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Kita masuk sekarang ke poin yang pertama. Katakan kiri kanan, ajarlah anak-anakmu di jalan Tuhan. Katakan kiri kanan, ajarlah. Amin. Saya mau dengan sebuah ilustrasi dulu ya. Suatu hari ada percakapan seorang nenek dengan cucunya. Cucunya bertanya, "Nek, saya punya uang ini, baiknya ini uang ini mau simpan di mana, Kang?" Kemudian neneknya berkata, "Cu, kalau kamu ini mau uang ini tidak hilang, lebih baik kamu simpan di dalam Alkitab. Duitnya simpan di dalam Alkitab." "Kenapa ya, Nek, kok bisa simpan uang di dalam Alkitab?" "Karena orang yang suka membaca Alkitab tidak suka mencuri. Sedangkan orang yang suka mencuri tidak akan membaca Alkitab." Kita mulai. Ada betulnya juga ya. Jadi poin yang pertama ini, ajarlah anak-anakmu di jalan Tuhan. Izin saya mau minum dulu ya sebentar. Kita lihat. Eli sebagai pemimpin pada waktu itu, mungkin dia melakukan tugas dengan baik, tetapi seorang ayah dikatakan dia gagal mendidik anak-anaknya. Saya percaya ayah-ayah di sini ayah yang tidak gagal mendidik anak-anak mereka. Ada amin. Firman Tuhan, boleh tampilkan? Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 24. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Itulah kejahatan yang dilakukan oleh kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Kita lihat di sini ya, bahwa Eli ini ternyata adalah seorang ayah yang gagal mendidik anak-anaknya.
Kita lihat ya, Eli ini adalah keturunan imam besar Harun. Jadi Harun memiliki 4 anak, yaitu Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Dan ayah daripada Eli ini adalah Itamar. Jadi orang Lewi adalah orang yang dikhususkan Tuhan melayani sebagai full time, sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani full time. Dikatakan mereka tidak mau mendapat bagian di dalam pembagian tanah Kanaan. Dan mereka akan mendapat bagian di sekitar bait suci. Mereka adalah orang-orang yang melayani secara full time. Nah, Eli ini adalah orang Lewi, keturunan imam besar Harun. Tetapi Eli gagal mendidik anak-anaknya. Jika kita pikir anak-anak kita akan mengikuti teladan kita, kalau kita rajin ke gereja, rajin melayani, bukan itu yang anak-anak lihat dari kita. Mereka mau melihat bagaimana jam-jam doa kita, bagaimana fokus kita kepada keluarga kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah konflik. Itu yang anak-anak lihat dari kita. Dalam Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi sebagai orang tua kita harus mendidik anak-anak kita. Kewajiban kita untuk menanamkan benih firman Tuhan kepada anak-anak kita sejak dini. Supaya kelak besar nanti mereka itu akan mendatangkan sukacita buat kita. Mereka itu akan mendatangkan kebahagiaan buat kita. Kan kita tidak mau ya kalau anak-anak kita itu berurusan dengan aparat hukum kalau besar. Ya kan, tidak mau ya. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita di jalan Tuhan. Katakan amin. Amsal 13 ayat 24 berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Jadi anak-anak kita, kalau anak-anak kita itu berprestasi, kita patut memberikan apresiasi, memberikan reward. Tetapi kalau anak kita berbuat kesalahan, kita harus memberikan pelajaran. Bisa juga menghajar dia, tapi jangan menginginkan kematiannya. Pendidikan kekristenan itu dimulai dari keluarga. Ada amin Bapak Ibu ya. Kalau di sekolah minggu itu cuma bisa 1 jam lebih. Jadi guru-guru itu terbatas untuk mengajar kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu lebih banyak waktunya dengan orang tua. Jadi wajibnya kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita di jalan Tuhan. Amin. Kita tahu kan sekarang ya, bahwa dunia semakin hari semakin katanya semakin jahat. Anak-anak kita hanya menekan satu tombol komputer, menekan pakai jempol gadget mereka, HP mereka. Mereka sudah bisa melihat informasi-informasi, baik informasi yang buruk maupun informasi yang baik. Tapi kita tidak perlu khawatir. Kalau kita sudah menanamkan benih firman Tuhan sejak dini kepada anak-anak kita, pastilah anak-anak kita itu bisa memfilter. Mereka pasti akan bisa membedakan baik untuk dilakukan dan tidak, karena kita sebagai orang tua sudah mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak kita. Amin. Kita kan tidak bisa selamanya 24 jam bersama dengan anak-anak kita. Ada waktunya anak-anak kita itu mereka punya waktu sendiri. Kita juga sebagai orang tua punya waktu sendiri. Jadi kita tidak bisa jaga orang anak selama 24 jam. Tetapi jangan khawatir. Kalau kita sudah menanamkan benih firman Tuhan sejak dini kepada anak-anak kita akan bisa membedakan mana yang baik dilakukan dan mana yang tidak. Bukan hanya anak kecil, tapi anak-anak TYC juga. Mereka pasti adalah anak-anak yang luar biasa karena sudah mendapat pengajaran daripada orang tua mereka sejak dini. Jadi bukan cuma orang tua, tapi opa oma juga punya tanggung jawab untuk mendidik cucu mereka. Bukan cuma orang tua, tapi opa oma juga ya boleh mendidik cucu mereka sejak dini. Dalam Ulangan 6 ayat 4-9 dikatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Jadi sebagai orang tua kita harus mengajarkan berulang-ulang firman Tuhan kepada anak-anak kita. Baik kita mau sedang nyetir mobil, sedang duduk atau sedang makan, kita bisa menceritakan tokoh-tokoh Alkitab kepada anak-anak kita. Kalau saya itu dengan suami gantian ya kita cerita Alkitab. Kalau Paulus suka cerita tentang Sakeus, orang pendek yang mau melihat Yesus, dia panjat pohon kan? Dia mau melihat Yesus. Dan saya juga sering kasih satu ayat buat Paula hafal ayat. Bagaimana saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini Tuhan ingatkan kita untuk mengajarkan anak-anak kita ke jalan Tuhan. Kita tahu ya, bangsa Israel ini atau bangsa Yahudi ini, mereka itu umur 5 tahun anak-anak mereka itu sudah belajar Taurat, membaca Taurat. Masih umur 5 tahun. Mereka mau membentengi anak-anak mereka dari hal-hal yang jahat dan menanamkan benih iman kepada Tuhan. Bukan hanya di rohani saja, ternyata sekuler saja. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, ada orang-orang yang jenius, orang-orang yang smart, orang-orang keturunan Yahudi, orang-orang yang smart. Tidak heran kenapa bisa begitu? Karena sejak dalam kandungan ternyata mereka sudah diperdengarkan musik. Sejak dalam kandungan itu bapak ibu membacakan soal matematika, mengerjakan soal matematika secara bersama-sama. Tidak heran ya orang-orang keturunan Yahudi, orang-orang yang smart, orang-orang yang jenius. Karena ini secara ulet ini orang tua mengajarkan masih dalam kandungan. So diperdengarkan musik, mengerjakan soal matematika, luar biasa ya. Kita lihat ya orang-orang Yahudi yang top ya, Bill Gates, pendiri Microsoft tahun 1975. Yang top sekarang Facebook, Mark Zuckerberg, yaitu dia orang keturunan Yahudi. Dia menemukan Facebook tahun 2004. Facebook, sekarang Instagram, WhatsApp. Itu satu grup di dalam grup yang namanya perusahaan Meta. Siapa yang coba konten kreator sini ya? Siapa yang suka-suka video sini ya ini ya. Banyak sekarang yang konten kreator dapat gaji dari perusahaan yang namanya perusahaan Meta. Tapi kalau kok begitu menjadi konten kreator mesti banyak balamu. Mesti banyak cari-cari dan ide-ide ya. Kalau saya dulu coba-coba ya mau jadi konten kreator tapi enggak bisa. Tapi saya berhenti enggak bisa ya. Karena mesti mau cari-cari video, cari-cari ide ya. Biar sedang makan, sedang bobo mungkin membaca, jadikan sebuah kreator ya, jadikan video ya. Jadi kenapa bangsa Israel itu adalah luar biasa ya, karena sejak masih dalam kandungan mereka sudah diperdengarkan musik rohani, sudah belajar matematika. Bahkan kita tahu ya bangsa Yahudi, bangsa pilihan Tuhan ya, bangsa yang diberkati Tuhan, amin. Masih 5 tahun so belajar kitab Taurat. Kita masuk di dalam poin yang kedua. Tidak ada penyertaan Tuhan. Katakan kiri kanan dulu. Tidak ada penyertaan Tuhan. Dari firman Tuhan tadi kita dapatkan ada 3 poin ya. Yang kedua, tidak ada penyertaan Tuhan. Kita boleh beri kemuliaan juga bagi Tuhan ya. Dapatnya ini udah serius tadi. Haleluya. Dalam 1 Samuel 4 ayat 17a berkata, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Jadi penyebab daripada bangsa Israel mengalami kekalahan ini karena Tuhan tidak menyertai
menyertai mereka. Karena apa Tuhan tidak menyertai mereka? Karena ada dosa yang mereka lakukan. Jadi bagaimana ya kalau kehidupan saya dan saudara tidak lagi disertai Tuhan? Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita di luar Tuhan kita binasa. Kita semua butuh Tuhan. Amin. Jadi orang Israel di bawah kepemimpinan Imam Eli dan anaknya Hofni dan Pinias adalah kepemimpinan yang jauh dari Tuhan. Jadi kenapa mereka kalah perang? Karena Tuhan tidak menyertai mereka lagi. Karena apa? Ada dosa yang mereka lakukan. Kita kan sudah belajar pada bulan Maret ya. Dosa daripada Hofni dan Pinehas ini. Dosa mereka terbuka dilihat oleh orang Israel sendiri. Apa yang mereka lakukan? Mereka begitu tamak. Dikatakan mereka hanya menggemukkan diri mereka dengan persembahan terbaik dari bangsa Israel. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan memandang rendah korban untuk Tuhan. Amin. Apapun yang saudara dan saya lakukan, jangan pernah menganggap rendah. Apapun itu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara itu jangan pandang rendah ya. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi karena dosa membuat mereka kalah di dalam pertempuran. Saya baca di 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-17 ya sampai dan 22 saya baca ayat itu. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan. Jadi penyebab kekalahan Tuhan tidak menyertai bangsa Israel di dalam pertempuran karena ada dosa. Ada dosa yang dilakukan bangsa Israel. Kalau kita membaca di pasal-pasal sebelumnya memang ada nubuatan hukuman bagi keluarga Eli. Kita bisa baca ya di rumah di pasal-pasal sebelumnya. Karena dosa membuat kita bisa terpisah dari Tuhan. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mau mendengar ia segala dosamu. Jadi dosa itu bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Kalau selama ini ada doa-doa kita yang belum dijawab, kita perlu introspeksi diri. Kalau ada dosa yang kita lakukan dan kita itu belum akui di hadapan Tuhan. Dosa membuat Tuhan terpisah dari kita. Kalau ada kebiasaan buruk yang kita lakukan, mungkin pasangan kita tidak tahu. Anak kita tidak tahu yang kita lakukan, tetapi Tuhan mau tahu melihat semuanya itu. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa yang sampai saat ini kita masih belum akui di hadapan Tuhan, mari kita akui di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau tahu hati kita semua. Karena dosa membuat Tuhan jauh daripada kita, membuat doa-doa kita terhalang untuk dijawab Tuhan. Mungkin ada dosa yang kita sembunyikan. Kita bisa lihat juga di waktu di Yosua 7 kisah daripada Akan. Akan ini, apa yang dilakukan Akan ini sangat benar-benar tidak dikehendaki Tuhan. Dia menginginkan jubah maha indah buatan Siniar. Dia menginginkan 200 sikal perak. Dia menginginkan sebatang emas yang beratnya 50 sikal. Dia ambil semua itu, dia simpan dalam kemah di bawah tanah ya. Dia pikir orang-orang tidak tahu. Dia pikir orang Israel tidak tahu. Joshua tidak tahu. Tetapi siapa yang maha tahu? Tuhan ya, Yesus. Tuhan maha tahu apa yang dilakukan Akan sehingga apa yang terjadi. Israel kalah perang lagi. Bangsa Israel itu membelakangi musuhnya. Padahal kita sudah tahu semuanya. Ai itu cuma kota kecil. Yang maju disuruh maju 3.000 orang. Orang Ai mengalahkan berapa? Cuma berapa? 36 orang. Dorang lari dikejar oleh Ai.
Ternyata apa? Kenapa mereka mengalami kekalahan? Karena ada dosa yang dilakukan oleh Akan. Barang-barang jarahan yang dikhususkan itu diambil oleh Akan. Harusnya itu jangan diambil. Harusnya itu jangan diambil. Kalau Tuhan bilang jangan baik yang begitu, jangan baik yang begitu. Kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Dosa menghalangi berkat Tuhan. Amin. Dosa bisa menghalangi pemakaian Tuhan buat saya dan saudara. Kalau ada dosa yang kita lakukan dan kita belum akui, mari akui di hadapan Tuhan. Sebagai juga pelayan Tuhan, saya sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Kalau saya melayani cuma karena ingin dilihat orang, terus saya melayani sudah tidak ada saat teduh. Saya melayani sudah tidak ada hubungan dengan Tuhan. Lama-kelamaan kalau kita melayani Tuhan, tidak membangun hubungan dengan Tuhan, lama-kelamaan kita akan menjadi buring. Pelayanan yang kita lakukan tidak ada artinya. Kalau kita melayani, kita sudah tidak punya saat teduh dengan Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab, sudah jarang ke care group. Kita introspeksi diri pada pagi hari ini. Sebagai pelayan Tuhan, apakah kita masih membangun hubungan yang karib dengan Tuhan? Atau kita cuma mengejar pelayanan? Mengejar hal yang kelihatan saja? Karena Tuhan mau supaya kita benar-benar dekat dengan Tuhan. Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Benar-benar kita punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Punya hubungan yang baik dengan sesama. Kalau kita melayani Tuhan tapi kita sering baku kles dengan teman pelayanan, atau sering baku kles dengan teman-teman di kantor, kita melayani Tuhan. Kita harus benar-benar mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Saya melayani bukan karena kuat dan gagah saya, tapi saya percaya ada kekuatan yang Tuhan beri bagi saya. Saya bilang sama Tuhan, kadang saya bilang, Tuhan saya tidak mampu dalam pelayanan, tapi Tuhan bilang, Tuhan yang memampukan kamu di dalam pelayanan. Tuhan yang hebat di dalam kita. Katakan, Tuhan yang hebat di dalam diri saya dan saudara. Katakan kiri kanan, Tuhan yang hebat di dalam kita. Masih dapat dengar suara saya? Sudah hujan deras ini ya, masih dapat dengar kah? Kita masuk di dalam poin yang terakhir. Bertobat dan bangkit. Katakan kiri kanan, bertobat dan bangkit. Saya mulai dengan ilustrasi, ada seorang petani dan pendeta. Suatu hari ini petani datang, pada hari Senin ini petani ini datang kepada pendetanya mengaku dosa. Pak pendeta, kemarin saya tidak hadir di gereja. Kok pendeta tanya, iya bang anda hadir kemarin, biasanya anda rajin. Kemarin kok pendeta kita ada berjemur padi. Pikiran saya, lebih baik saya menjemur padi dan sambil memikirkan Tuhan daripada saya ada di gereja tapi saya memikirkan padi yang sedang saya jemur. Oh pendeta tertawa. Wah. Apakah saya dan salah seperti itu? Badan ada di gereja tapi pikiran sudah kemana-mana. Pikiran sudah mau di mall. Pikiran sebentar mau pasiar ke sana, makan di sana. Kita datang beribadah kepada Tuhan, benar-benar kita mau fokus kepada Tuhan. Amin. Udah hujan keras ya. Ikabod bukan hanya simbol peringatan, tetapi simbol awal yang baru suatu kebangkitan. Dan di generasi Ikabod menjadi generasi Kabod, generasi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Udah hujan. Mungkin kita seperti bangsa Israel merasa Tuhan sudah jauh dari kehidupan kita. Ikabod kehilangan kemuliaan Tuhan. Kisah Ikabod adalah undangan buat saya dan saudara untuk bertobat. Kita kembali mengejar hadirat Tuhan. Mengejar hadirat Tuhan ya. Jangan tunggu sampai kita babak belur dulu baru datang kepada Tuhan. Jangan tunggu kita jatuh terus baru datang kepada Tuhan. Tetapi benar-benar kisah daripada Ikabod ada undangan buat saya dan saudara untuk bertobat. Katakan kiri kanan, untuk bertobat.
Imam Eli dan kedua anaknya Hofni dan Pinias adalah pelayan Tuhan. Mereka adalah orang keturunan imam besar Harun. Jadi pagi hari ini Tuhan ingatkan saya dan saudara untuk benar-benar kita mau introspeksi diri kita. Introspeksi diri kita. Apakah ada yang salah dalam pelayanan saya? Apakah ada yang keliru dalam kehidupan saya ya? Jadi pagi hari ini Tuhan ingatkan saya dan saudara benar-benar mau introspeksi diri. Kita harus bertobat dan bangkit. Bertobat dan bangkit. Kalau selama ini mungkin kita baku kelas yang sama pelayan. Kita introspeksi diri ya, mungkin ada hal yang keliru. Atau jangan-jangan kita itu sudah tidak punya saat teduh dengan Tuhan. Sehingga, suni boleh tak salah dengan teman pelayan, sobaku goso. Karena apa? Tidak ada pelumas lagi. Kita tidak punya pengendalian diri karena sudah tidak ada saat teduh dengan Tuhan. Sehingga tasontong kacilita pela besar. Jadi bisa-bisa baku kelas dengan sesama pelayan atau dengan teman-teman kantor. Barasa kaget sudah ada saat teduh dengan Tuhan. Tidak ada hubungan yang karib lagi dengan Tuhan. Sehingga sudah tidak ada pengendalian diri lagi. Suami istri, ya kepa-kepa sebaku kelas terus. Ya sudah pernah ada saat teduh keluarga. Sudah ada lagi hubungan yang karib dengan Tuhan. Kali sebaku-baku gosok suami istri, kepa ngana. Marah-marah terus pak kita. Ada apa ya? Oh ternyata sudah ada pernah baca Alkitab. Sudah jarang sekali. So jarang datang care group. Ya. Pagi hari ini Tuhan ingatkan saya dan saudara untuk benar-benar kita introspeksi diri. Kalau ada hal yang salah, yang keliru dalam kehidupan kita. Tema bulan ini, looking inside, melihat ke dalam. Jadi kita bukan hanya fokus kepada hal-hal yang kelihatan. Hal-hal yang wow, tapi kita harus fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Karena waktu doa kita menentukan pelayanan kita. Amin. Jam-jam doa kita menentukan pelayanan kita. Kalau sudah tidak ada waktu doa dengan Tuhan, pelayanan kita tidak ada apa-apanya. Pelayanan kita hanya memuaskan keinginan hati kita, keinginan diri sendiri. Bukan lagi memuliakan Tuhan. Jadi pagi hari ini sebagai pelayan Tuhan, kita benar-benar diingatkan Tuhan untuk benar-benar check up secara spiritual. Kalau ada hal yang salah, kita perlu perbaiki. Amin. Suami istri juga perlu check up ya. Kadang-kadang baku salah kong. DP baku marah pagi, bisa sampai pagi lagi belum baku masih buka brot. Jadi mesti introspeksi diri. Poin yang ketiga itu bertobat dan bangkit. Jadi kalau kita sebagai pelayan Tuhan, Tuhan ingatkan kalau kita melayani Tuhan, terus sudah tidak ada saat teduh, ternyata lama-kelamaan kita seperti mesin ya. Lama-kelamaan kita akan menjadi buring dengan pelayanan kita. Jadi harus punya saat teduh dengan Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan benar-benar memuliakan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan yang paling tahu hati saudara dan saya. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Manusia terkadang hanya melihat tampak luar saja. Wow dia cantik, dia ganteng. Tapi tidak tahu dia hati busuk atau bagaimana. Karakternya bisa ya. Jadi manusia hanya melihat tampak luar saja. Tetapi Tuhan paling tahu isi hati saya dan saudara. Amin. Kelihatannya kita aktif dalam pelayanan, tetapi ternyata hanya hari Minggu saja yang kita kelihatan rohani. Hanya hari Minggu saja yang kelihatan seperti malaikat. Ternyata Senin sampai Sabtu hidup kita di dua kaki hidup di dunia. Hari Minggu di gereja, Senin sampai Sabtu kembali ke kehidupan lama kita lagi. Jadi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita jangan hidup di dua kaki. Amin. Kita harus bertobat dan bangkit. Katakan kiri kanan. Harus bertobat dan bangkit. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 berkata sebagai ayat terakhir. Sebab itu kami tidak tawar hati,
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dalam versi mudah dibaca dikatakan, itulah alasannya kami tidak pernah menyerah. Tubuh jasmani kami semakin tua dan lemah, tetapi roh di dalam kami selalu diperbaharui setiap hari. Jadi Tuhan ingatkan pagi hari ini, kebuat saya dan saudara, menjadi tua itu pasti. Kita bisa merawat bagian luar kita. Kalau kita mulai 40 ke atas, mungkin sudah ada flek-flek hitam, mulai tanda-tanda penuaan, mulai bakriput sedikit. Kita mulai pakai krim siang, krim malam, pergi facial. Itu sangat bagus ya. Kita merawat bagian luar supaya kita kelihatan cantik, kelihatan ganteng. Kita berolahraga supaya langsing, itu bagus. Tapi Tuhan ingatkan pagi hari ini untuk kita lebih melihat ke dalam, memperbarui roh kita. Karena yang kelihatan sementara yang tidak kelihatan itu kekal. Tuhan mau untuk saudara dan saya memperbarui, artinya selalu diperbaiki setiap hari. Karakter kita dibarui, dijadikan baru setiap hari. Kita harus fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Kita belajar dan terus belajar dari kegagalan. Belajar setia dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Belajar dari kejatuhan kita untuk kita bertobat dan bangkit. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jatuh, bangun lagi ya. Jatuh jangan jatuh terus, tapi jatuh bangun. Masih ada bangunnya, masih bagus. Kalau jatuh terus kan gak bisa, harus bangkit kembali. Katakan amin. Kita harus bangkit, benar-benar hidup kita memuliakan Tuhan. Kita bertumbuh dan berubah dalam hal karakter. Jadi menjadi tua itu pasti saudara-saudara. Tapi yang kekal itu, roh kita akan kembali kepada Tuhan. Manusia kemah kita akan satu waktu akan kembali menjadi tanah, karena disitulah kita diambil. Tetapi roh kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Jadi roh kita harus terus dibaharui sehari ke sehari. Setiap hari kita harus memperbaiki diri kita, belajar untuk berubah dan berbuah dan menjadi berkat buat orang lain. Kita harus memberi makan manusia rohani kita. Jangan hanya seminggu sekali datang di ibadah, tapi kita harus memberi makan setiap hari. Kita memberikan makanan rohani buat tubuh rohani kita, supaya kehidupan rohani kita bertumbuh dan bertumbuh lebih baik dan lebih baik lagi ya. Amin. Kalau sudah jarang ke care group, jarang ke gereja, kita harus introspeksi diri ya. Kita bertobat dan bangkit kembali. Di kota kita yang sudah mayoritas Kristen, tetapi kita melihat kan, di kota kita itu kita punya beban doa. Anak-anak muda masih jatuh dalam minuman keras, jatuh dalam seks bebas, kehidupan keluarga yang broken home, yang hancur. Istri meninggalkan suami, suami meninggalkan istri. Anak-anak jadi korban karena broken home keluarga mereka. Di kota kita yang sejak lahir kita sudah jadi Kristen, tapi ternyata kita masih Kristen KTP ya. Kristen KTP ya. Tuhan ingatkan buat kita semua. Kita melihat kota kita. Kita kalau ada beban doa, kita bisa doakan, naikkan setiap doa-doa buat kota kita, buat bangsa kita. Kita melihat di bangsa kita banyak pemimpin-pemimpin yang jatuh, yang koruptor, yang hanya mau memperkaya diri. Kita melihat bangsa kita. Benar-benar kita rindu melihat pemimpin ke depan, pemimpin bangsa kita, next generation, generasi yang kabut. Ketika mereka menjadi pemimpin, mereka akan menjadi pemimpin yang bersih, pemimpin yang takut akan Tuhan, tidak akan pernah mau korupsi. Amin. Ada 3 pertanyaan sebagai penutup khotbah saya, yaitu apa impian kita dengan masa depan gereja kita, kota dan bangsa kita? Ini kita bisa jawab ya sendiri. Kalau kita mau menginginkan gereja kita melihat generasi-generasi yang melayani Tuhan, generasi-generasi yang militan, generasi-generasi yang takut akan Tuhan,
Itu mulai dari kita untuk mengajarkan anak-anak kita benih firman Tuhan, supaya anak-anak kita melayani Tuhan dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin atas kota kita, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang punya karakter Kristus, dan pemimpin yang punya integritas. Dan yang kedua, yaitu generasi Ikabod, generasi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kisah Ikabod juga adalah tanda awal kebangkitan generasi Ikabod, generasi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya melihat di sini anak-anak TYC sudah melayani Tuhan. Ada Erina, ada Feitin, mereka sudah memberi diri dalam pelayanan. Bahkan setiap 2 bulan sekali anak-anak TYC itu memberi diri dalam pelayanan. Itu luar biasa. Mereka adalah masa depan gereja ini. Katakan amin, masa depan gereja ini. Kalau kita melihat generasi, benar-benar itu tanggung jawab kita ya sebagai orang tua untuk benar-benar mendidik anak kita. Kita harus komitmen, konsisten mendidik anak-anak kita ke jalan Tuhan.